Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengurinakan pada kita kesempatan untuk menikmati hidangan Ramadan sampai hari ini. Semoga Allah memampukan kita untuk mengisi Ramadan dengan amal ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk membahas tentang 5 nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sangat baik apabila kita mampu untuk mengamalkannya. Nasihat yang pertama adalah ittaqil maharima takun a'badan nas. Ittaqil maharima. Hindarilah hal-hal yang haram. A'badan nas, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Hal-hal yang haram itu akan mengantarkan manusia kepada keburukan. Ketika seorang manusia banyak melakukan hal-hal yang haram, maka hatinya akan menjadi kotor. Dan pada saat hatinya kotor, maka dia akan jauh dari Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus berupaya sebaik mungkin untuk menghindari hal-hal yang haram, agar hati kita menjadi bersih, keimanan kita menjadi kuat, sehingga kita semakin baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua adalah wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridholah terhadap apa yang Allah karuniakan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Di kita diperintahkan untuk ridho, menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Menerima apa saja yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang qanaah. Orang yang senantiasa merasa cukup akan pemberian Allah. Di mana sifat qanaah ini adalah merupakan sebuah kemuliaan bagi seorang muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan waqna'ahu Allahu bima atahu." Ya. Sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rizki yang secukupnya dari Allah. Ya. Dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah. Ya. Jadi Allah menganugerahkan kepadanya sikap qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Orang yang merasa cukup dengan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Dia tidak merasa menjadi orang yang miskin, karena apapun dia syukuri, karena apapun dia terima dengan ikhlas. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bersifat qanaah, sehingga kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Pesan yang ketiga adalah wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Ya. Wa ahsin ila jarika. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Takun mu'minan. Niscaya engkau akan menjadi mukmin sejati.
Tetangga adalah saudara terdekat kita. Mereka akan paling cepat tahu apa yang terjadi pada kita. Mereka tahu kebiasaan-kebiasaan kita. Mereka tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita sedihkan, dan sebagainya. Nah, dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud mengatakan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Kita dianjurkan untuk senantiasa bersikap baik pada tetangga kita. Jangan membuat tetangga kita merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita. Jangan sampai tetangga kita merasa terganggu dengan lisan dan perbuatan kita. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada kita, apabila kita masak, perbanyaklah kuahnya, bagilah kepada tetangga. Ini adalah salah satu cara untuk berbuat baik kepada tetangga. Ibu-ibu sekalian, semoga kita menjadi orang-orang yang mampu untuk senantiasa bersikap baik kepada tetangga-tetangga kita, sehingga kita menjadi seorang mukmin sejati. Pesan yang keempat adalah wa ahibba linnasi ma tahubbu li nafsika takun musliman. Ya. Harapkanlah kebaikan untuk orang lain sebagaimana engkau mengharapkannya untuk dirimu sendiri. Atau dalam terjemahan lain, cintailah orang lain, ya. Wa ahibba linnas ma tahubba linafsika, ma tahubbu linafsiki. Takun musliman. Jadi cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, tentu ini sesuatu yang perlu kita upayakan, sesuatu yang perlu kita latih dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain, mencintai saudara-saudara kita sesama muslim, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Tentu bentuk cinta ini bermacam-macam. Pada saat saudara-saudara kita sedih, mendapatkan musibah, kita berempati. Pada saat saudara-saudara kita mendapatkan kebahagiaan, kita turut berbahagia. Pada saat saudara kita sakit, kita menengoknya, kita menghiburnya. Pada saat saudara kita anggota keluarganya meninggal, kita bertakziah dan sebagainya. Nah, maka mencintai sesama muslim, ya, mengharapkan kebaikan orang lain sebagaimana mengharapkan kebaikan bagi diri kita, ini akan mengantarkan kita menjadi seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang baik. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, kita bisa menjadi orang yang mampu mencintai saudara-saudara muslim kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Pesan yang kelima adalah wala taksirid dohika fa inna kasratut dohika tumitul qalbi. Ya. Wala taksirid dohik. Ya, janganlah engkau banyak tertawa. Kenapa? Karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Berhibur boleh, tapi tentu harus dibatasi. Walaupun bertawa, kata para ahli kesehatan, itu bermanfaat untuk kesehatan, tetapi kita tidak boleh menjadikan hari-hari kita penuh dengan tawa. Menjadikan hari-hari kita senantiasa untuk mendapatkan hiburan, menghabiskan hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk banyak tertawa. Nah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah yang sejati, kita membatasi diri dari tertawa. Kita membatasi diri dari memperbanyak menghibur diri, tetapi kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena apa? Sebuah hadis menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia akan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, ibu-ibu, demikianlah
5 pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi seorang muslimah yang baik, menjadi muslimah yang memiliki kebaikan-kebaikan yang menenteramkan tetangga kita, menenteramkan saudara-saudara sesama muslim kita, sehingga Islam ini akan dipandang baik oleh orang-orang non-muslim dan mereka menjadi simpati kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan kepada kita hidayah, sehingga kita senantiasa istiqomah di jalannya. Dan kalau Allah memanggil kita dalam keadaan Islam. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.